Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan K3 atau kisah kiriman kalian. Wow, ini udah yang ke-7 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan kisah yang akan kami bawakan kali ini adalah merupakan kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang mana, nah untuk nama dan alamatnya tidak mau disebutkan, tapi kisahnya keren banget teman-teman ya. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload 3 kali seminggu ya teman-teman ya. Dan tidak berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Pesan terakhir si dukun santet, wasiat Bapak part 1. Aku bekerja sebagai perawat jaga di salah satu rumah sakit kecil yang ada di Pulau Jawa. Malam itu adalah giliran aku berjaga malam. Dan seperti malam-malam biasanya, suasana rumah sakit terlihat sangat sepi lantaran memang posisinya yang jauh dari pemukiman warga. Rumah sakit ini tidaklah besar, tapi memiliki ruangan yang cukup untuk para pasien dan juga mayat. Kami juga memiliki lemari pendingin seperti rumah sakit besar pada umumnya, meskipun jarang sekali dipakai, justru lebih sering dipakai untuk menaruh pakaian kotor. Malam itu, setelah visit ke beberapa ruangan, aku dan ketiga temanku, Dito, Agnes, dan Tasya, beristirahatlah di kamar jaga yang letaknya gak terlalu jauh dari dapur dan juga kamar mayat. Jadi posisinya begini teman-teman ya, ruangan jaga, dapur, lalu sebelah kiri dapur itu ada kamar mayat. Nah, sedangkan ruangan pasien itu terdapat di bagian depan. Cukup jauh lah ya dari ruang jaga, setidaknya satpam di sana berguna untuk memanggil kami ketika ada keadaan yang genting. Baru saja kami memulai untuk membuka obrolan agar tidak terasa sepi, ruangan kami tiba-tiba digedor oleh Pak Satpam yang mengatakan bahwa ada warga yang datang dengan membawa seorang pasien. Aku dan temanku yang lain langsung mendatangi warga tersebut yang terdiri dari 3 orang sambil membopong satu lelaki tua berjenggot putih, kepalanya tuh agak botak di bagian depan ya, dan ditaksir ya usianya sudah sepuh lah ya. Salah satu diantaranya mengaku tanpa sengaja menabrak bapak ini karena kondisi sopir yang cukup mengantuk, namun sangat disayangkan di sini. Bapak ini sudah meninggal dunia saat sampai di rumah sakit. Jadi aku dan Dito saat itu langsung membersihkan tubuh bapak ini dari darah yang masih bersibah, sedangkan warga yang menabrak tadi masih setia di sana dan dia benar-benar nggak lari dari tanggung jawab ya. Sementara Agnes dan Tasya mencoba mendata korban kecelakaan itu melalui identitas yang terselip di dompetnya yang mana diketahui bernama Warman. Nah, di saat aku dan Dito ingin membersihkan tubuh jenazah ini, saat itu aku sempat melihat ada pergerakan tangan di bagian tangan jenazah tuh ya. Jadi aku langsung mengatakan hal itu pada Dito. Takutnya jenazah ini belum benar-benar meninggal dunia, namun setelah dicek ternyata memang benar, sudah tidak ada lagi denyut nadi atau hembusan nafasnya, jadi udah fix ya beneran meninggal dunia. Aku pun lalu membuka semua pakaian jenazah dan mulai mengurusnya. Dito mulai menyemprotkan air pada bagian yang luka. Tiba-tiba Dito tersentak saat melihat ada luka borok yang menganga di bagian kepala bagian belakang ya, terbuka dan sedikit menimbulkan bau yang tidak sedap. Gak tahu kenapa, di saat aku sedang melipat pakaian yang akan aku kembalikan ke pihak keluarga, suasana kamar mayat di sana menjadi dingin. Pada awalnya aku mengira karena lemari pendingin jenazah ini terbuka, tetapi suhunya berbeda, semacam lembab dan membuat kayak apa ya, merinding gitu ya. Selaras dengan itu, aku juga menemukan sepucuk kertas yang terselip di bagian kantung baju jenazah ini. Karena penasaran, aku langsung membukanya dan saat itu terdapat sebuah pesan singkat di dalam kertas tersebut yang mungkin saja ini adalah pesan ya yang ditujukan untuk keluarganya. Jadi isinya kurang lebih begini. Nama saya Warman. Jika kau menemukanku dalam kondisi mati, tolong jangan beritahu keluargaku dan kuburkan aku beserta kain hitam yang telah dimandikan darah ayam cemani. Semoga kau berbaik hati merawat mayat sepertiku. Membaca tulisan itu, mendadak bulu kuduku merinding dengan sendirinya. Aku ngerasa ada yang aneh ya dengan jenazah ini saat aku ingin memberitahu Dito
Aku melihat justru Dito saat itu sedang dia mematung di sana. Aku tepuk kepalanya agar tersadar, lalu dia berkata, "Cok, matanya ngedip, Cok." "Wah, yang benar kamu." "Sumpah demi apapun, matanya ngedip." Aku nggak mau ambil pusing. Dan aku memang juga merasa takut ditambah pesan wasiat yang gak jelas tadi. Orang baik mana yang mau menuruti wasiat aneh dari mayat yang dia gak kenal? Gak bakalan ada. Nah saat itu aku pun berinisiatif ya meminta kepada orang yang menabrak itu untuk memanggil keluarganya dengan membawa KTP yang ada. Dan akhirnya mereka pun pergi menurutinya. Ya nggak tahu ya kabur atau tetap bakalan kembali. Jujur ya aku sendiri saat itu nggak peduli. Lalu aku meminta kepada Agnes dan Tasya untuk ikut membantu mengurus jenazah Warman ini. Dan saat aku kembali ke kamar mayat ternyata lagi-lagi Dito kembali dia mematung. Dan lagi dia mengatakan hal yang sama. Matanya kedip lagi, Cok. Nah, mata dari Warman ini mengedip lagi. Jadi aku langsung menghentikan nih sejenak kegiatan di ruangan tersebut. Dan memberitahu kepada mereka tentang hal-hal ganjil pada jenazah ini. Aku langsung juga menunjukkan kertas yang aku tadi dapat kepada yang lainnya sontak. Wajah ketiga temanku ini langsung berubah menjadi takut, pucat. Agnes yang memang sedikit paham ya dengan hal-hal yang demikian langsung ngomong tuh. Aturannya kita nggak perlu kasih tahu keluarganya. Mending ini dijadikan bahan praktek buat calon dokter. Aku jamin kok keluarganya nggak bakalan gubris ini jenazah. Orang bodoh mana yang mau nurutin kehendak mayat tangannya begini, termasuk juga keluarganya. Ini kan jenazah ada identitasnya. Ya wajar dong kalau kita kasih tahu. Masalahnya di wasiatnya itu udah dibilangin jangan kasih tahu. Belum apa-apa Dito udah tegang begitu. Apalagi kalau kita terlanjur kasih tahu. Dan benar, belum sempat kita beradu argumen, pintu kamar mayat tersebut terbanting dengan kencang. Brak! Nyaring sekali suaranya. Boleh jadi terdengar sampai luar. Tuh kan benar. Hal yang mustahil dan sangat nggak mungkin terjadi. Jenazah yang masih terbaring tiba-tiba saja menghilang dari pembaringannya. Kemana? Nggak mungkin dong dia kabur dong. Dia udah mati. Lalu kemana? Selaras dengan kepanikan itu, lampu ruangan itu pun ikut berkedip dengan sendirinya. Ditambah dengan desir angin yang menambah kengerian di ruangan tersebut. Udah nggak pandang bulu tuh. Aku langsung merangkul tangan Dito dan juga memegang pundak Agnes sedangkan Tasya berada di belakang memegangi pundak. Namun nggak tahu apa yang terjadi. Tasya tiba-tiba aja nggak sadarkan diri kayak ngeblak gitu aja. Ya sudah, karena Tasya yang nggak akan kemana-mana dan kita juga yang memang nggak bisa kemana-mana lantaran pintu juga ikut terkunci dengan sendirinya. Pokoknya bener-bener nggak masuk logika. Hal yang aku nggak ngerti. Aku, Agnes, dan Dito melihat dengan jelas. Kita semua melihat dengan jelas jenazah yang berdiri tanpa menggunakan busana itu berdiri tepat di hadapan kami bertiga. Wow, siapa yang nggak terkejut dong lihat hal kayak gitu? Agnes seketika langsung ambruk pingsan disusul dengan Dito yang sedari tadi juga diganggu ikut pingsan. Tapi sialnya aku nggak pingsan saat itu. Aku lebih memilih pingsan kalau bisa milih ya, tapi bener-bener nggak bisa. Mendadak ruangan dipenuhi dengan bau amis yang nggak bisa dijelasin. Jenazah itu mendekat. Tapi bukan berjalan ya, kayak sedikit mengambang tuh. Lalu mendekat ke arah telingaku. Aku yang mematung melihat hal itu pun gak bisa berbuat apa-apa. Dan baunya parah banget. Busuk, sungguh busuk. Sampai ruangan itu menjadi semakin lembab. Aku memejamkan mata agar gak langsung berhadapan dengan jenazah itu. Dan selaras dengan itu ada suara yang gak tahu berasal dari mana. Jangan. Aku benar-benar gak tahu apa yang dimaksud dengan kata jangan. Yang aku tahu saat itu suaranya lirih seakan memohon. Aku nggak bisa apa-apa beneran. Cuma diem aja. Namun nggak ada gunanya sih. Cuma sekedar merem doang. Akhirnya aku memberanikan diri tuh untuk membuka mata. Aneh. Jenazah itu kembali ke tempatnya semula. Ke pembaringan, ke tempat tidur mayat. Aku langsung coba membuka pintu kamar mayat tersebut. Namun bener-bener nggak bisa. Gak tahu gimana jelasinnya, benar-benar pintunya saat itu terkunci begitu saja. Dan hal yang membuatku ingin sekali cepat-cepat keluar dari sana adalah lemari pendingin mendadak bergoyang dengan kencang. Kayak seperti sengaja digoyang-goyangkan gitu ya. Kencang sekali getarannya membuat suara gaduh besi beradu dengan beton, gimana sih ya. Sedangkan jenazah Warman itu masih tetap tertidur dengan nyaman.
Aku benar-benar cukup risau. Jika saja sampai lemari itu jatuh lalu menimpa jenazah Warman, akhirnya aku memutuskan untuk mendekat dan menggeser tubuh Warman. Namun, di saat aku sudah berada di sampingnya, rasa takut itu muncul lagi. Jadi, lemari itu masih bergetar dengan hebat. Suara ngorok itu muncul tuh, suara ngorok. Nggak tahu dari mana asalnya, jadi bener-bener pengen nangis saat itu. Sampai akhirnya berdoa ya untuk, ya Allah kalau bisa dipingsanin aja deh, tapi nggak bakal terkabul juga ya. Jadi di situ aku tetap berusaha menggeser tubuh Warman, namun saat tergeser tubuh itu bener-bener seakan berat sekali. Dan seketika itu pula aku bisa melihat dengan jelas tuh ya, ada hal yang bergerak. Seakan kayak pengen keluar dari perutnya si Warman. Kayak seperti halnya perutnya wanita hamil tua ya. Terkadang terlihat tangan kecil kayak dorong-dorong perut gitu. Dan ada juga seperti kayak ular atau cacing ya. Yang tapi agak besar menggeliat di perutnya Warman. Gak lama setelah itu, tanganku mendadak ada yang menyentuh. Kaget. Pasti kaget. Langsung loncat dari tempat itu menangis ketakutan. Aku gak peduli mau dikatain cengeng. Karena memang semenakutkan itu. Aku gak nyangka akan ada hal setidak masuk akal seperti ini. Melihat ketiga temanku yang masih terkulai pingsan, aku mencoba untuk mendobrak pintu saat itu. Dan berusaha meminta tolong pada Pak Satpam. Dan saat aku mendobrak pintu, anehnya pintu itu seakan tidak dikunci. Ringan sekali, tidak perlu tenaga. Aku pun langsung berlari menemui Pak Satpam lalu meminta tolong untuk mengangkat ketiga temanku. Namun, di saat aku sampai di ruangan Satpam, aku sudah tidak menemukan di mana Satpam tersebut. Dan di saat itu juga sebuah mobil yang tadi datang sekarang sudah kembali lengkap beserta dengan keluarga jenazah. Aku bersyukur akhirnya penderitaan ini selesai. Tapi ada yang aneh. Mereka semua terlihat biasa saja. Nggak ada yang nangis. Nggak ada juga bekas tangisan. Nggak ada. Mana mayatnya? Kata salah satu keluarganya. Aku pun langsung mengantarkan salah satu keluarganya itu untuk menemui mayat Warman. Namun lagi-lagi mayat itu gak ada di tempatnya. Dan ketiga temanku semuanya masih tergeletak pingsan di sana. Emang sialan. Hidup nyusahin, mati pun masih aja nyusahin. Kata salah satu keluarganya saat itu. Aku lalu meminta tolong kepada pihak keluarga untuk membopong ketiga temanku terlebih dahulu. Hal itu pun disaksikan dengan beberapa keluarga pasien lain yang menginap. Tidak lupa, aku juga memberikan surat yang aku temukan di kantung baju tadi. Dan yang kembali membuatku menjadi sangat penasaran dengan jenazah itu adalah pihak keluarga yang menerima surat itu hanya tersenyum lalu mengembalikan surat itu padaku. Mas, kalau boleh tahu, Mas ini siapanya Bapak itu ya? Wah, saya anaknya Mas. Aku di sini langsung menjelaskan ya apa yang terjadi di malam itu. Namun pihak keluarga yang mendengar ceritaku itu hanya mengangguk saja dan nggak ngomong apa-apa. Nggak lama kemudian, Pak Satpam yang tadi menghilang kini kembali dengan wajah pucat keluar dari kamar salah satu pasien yang masih terjaga. Dan saat aku bertanya kepada Pak Satpam, dia menjawab, tadi saya itu didatangi sama jenazah ini Mas. Dia itu nggak pakai baju. Terus tiba-tiba perutnya itu loh kayak ada ularnya, kayak mau meletus gitu. Saya takut langsung masuk ke kamar pasien. Mas, ini kenapa sih sama si Bapak? Tanya aku sama pihak keluarga. Sudah, kalian gak perlu tahu. Saya bawa mayat Bapak saya. Terima kasih sudah mengurusinya. Untuk pakaiannya bisa kalian bakar atau terserah. Jawab pihak keluarga dan keluar dari rumah sakit dengan membopong tubuh Pak Warman itu. Orang yang tadi mengantarkan Warman ke rumah sakit pun ikut bertanya ada apa. Dan aku langsung menjelaskan ternyata hal yang sama terjadi pada si sopir ini saat dia hendak mendekati rumah keluarga Warman yang diantarkan oleh warga sekitaran. Si sopir ini melihat sosok Warman berdiri dengan menggenggam kepalanya lalu menariknya sampai putus. Sama juga dengan apa yang dilihat si Satpam. Kayak semacam ada makhluk yang bergerak di dalam perut Warman. Saat itu kejadiannya berada di rumah Warman dan dia berdiri di ujung lorong rumah. Ingat ketika kejadian Tasya pingsan? Nah, ketika aku bertanya tentang apa yang dia lihat, benar-benar di luar dugaan kita semua. Tasya memiliki kejadian yang berbeda. Itu kayak rambutnya seperti digosok-gosok menggunakan tangan, tapi nggak tahu itu tangan siapa. Lalu dia mengaku bahwasanya ada tangan yang merambat di bagian wajahnya perlahan, dan saat itu juga dia langsung nggak sadar. Nah saat itu aku coba bertanya kepada para warga yang masih menghantarkan siapa sebenarnya Pak Warman ini, dan ternyata di situ warga mengatakan bahwa Pak Warman adalah dukun santet.
Bersambung, wow, to be continue ya. Ini asli nih, keren-keren cerita. Memang singkat ya, tapi horornya dapat banget teman-teman. Horornya dapat banget. Bagaimana ya? Jadi mereka berempat terkurung di kamar jenazah bersama dengan jenazah yang aneh dan unik, Pak Warman. Jenazah Pak Warman yang meninggal dunia karena tertabrak mobil dan memberikan pesan atau wasiat terakhir ya. Bagi siapapun yang menemukan, sialnya yang menemukan mereka. Nah ini nih, ini makin penasaran besok bagaimana nih, apalagi ketika mereka mengetahui satu fakta bahwasanya Pak Warman ini adalah seorang dukun santet atau dukun cabul juga, karena ada selentingan warga bilang bahwa ini dukun cabul. Jadi apa ya, mereka makin bingung dan keempat-empatnya mengalami hal yang sama termasuk Pak Satpam dan juga sopir tadi. Jadi makin seru aja. Keren-keren banget kisahnya. Dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan part selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain terkait kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Bang Ilo Official. Buat yang suka dengan kisah barusan ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Intinya untuk sementara ini kami seminggu 3 kali ya teman-teman yang uploadnya ya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas untuk kirimannya bentukannya ya, mau dalam bentuk tulisan boleh, mau dalam bentuk rekaman boleh, audio voice note bebas. Senyamannya teman-teman aja, pokoknya kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti akan selalu bikin teman-teman merinding. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.